untuk penerapan SPM, antara lain bagaimana melakukan pendataan, lalu menghitung jumlah sasaran, lalu mengimplementasikan SPM ke dalam mengimplementasikan atau menganggarkan jumlah sasaran itu dalam APBD dan selanjutnya melakukan implementasi. Secara substansi, kali lagi ini diatur di dalam Permendagri 59, revisi dari Permendagri 11 tahun 2018. Harapannya dengan permen ini, jadi tidak ada lagi pemerintah daerah yang ragu untuk melakukan penerapan baik teknis maupun mekanisme penerapan SPM. Dan walaupun sekali lagi kita tahu hasil dari Permendagri ini belum seluruhnya provinsi dan kabupaten kota melaksanakan atau mengimplementasikan secara baik. SPM sejatinya adalah capaian dan targetnya 100%, baik itu berupa untuk pencapaian mutu dan upaya terhadap warga negara ya di intervensi. Jadi sebetulnya targetnya adalah target 100% itu bukan hanya berlaku untuk peserta didiknya saja, tetapi juga berlaku untuk bagaimana standar mutu barang atau jasa yang disediakan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau misalkan mekanisme ini, kalau misalkan ada 100 orang peserta didik, maka dalam data orang yang harus mendapatkan pendidikan SD misalnya, maka dari 100 orang itu akan berapa sih rombongan belajar yang disediakan atau berapa kelas yang disediakan. Nah, kelas yang disediakan itulah yang disebut dengan mutu. Lalu berapa guru yang harus tersedia, lalu juga akses untuk menuju sekolah itu tersedia atau tidak. Nah, ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Artinya dalam konteks ini peserta didik yang menjadi target atau sasaran itu diikuti dengan penyediaan sarana prasarana atau mutu pendidikannya. Mutu dari mutu dari pendidikan tadi. Hari ini kita masih menemukan beberapa waktu yang lalu kami sempat mendapatkan evaluasi dari Pak Presiden langsung di mana ada salah satu SD di Sumatera ya kami menyebut saja ya di Mentawai karena ini juga sudah ada di medsos. Ada gurunya yang sudah tidak datang selama 3 bulan. Sekolahnya ada, muridnya ada, gurunya tidak ada. Ya. Ini sebetulnya pertanyaannya ini SPM bukan, ini SPM gitu. Nah, tapi ada yang mengatakan loh itu kan jalan yang tidak tersedia. Apakah jalan termasuk SPM? Iya, karena SPM itu adalah akses mutu, jenis barang yang tersedia untuk mencapai untuk pendidikan itu. Nah, ini harus dihitung. Oleh karena itu memang SPM itu tidak hanya menjadi pada konteks implementasi di daerah, tidak hanya menjadi domainnya dinas pendidikan untuk menyediakan sarana dan prasarananya, tetapi juga ada dinas terkait juga, misalkan PU. Nah, ada hal ini tentu Bapeda harusnya merencanakan ketika ada anak usia SD yang akan masuk SD, maka tadi dalam sistem perencanaan apa yang harus disediakan dan di mana OPD yang terlibat untuk itu. Jadi penganggarannya mesti terintegrasi, pencapaiannya pun harus terintegrasi, dan yang bisa mengaudit ini adalah justru sesungguhnya adalah teman-teman
maupun input data dan lain-lain tentu dari BPDTNIS. Bapak dan Ibu sekalian, kesempatan saat ini tentu kita punya kesempatan yang cukup baik, pemerintah daerah, di mana dokumen perencanaan kita dilakukan penyusunan secara serentak, kita bisa menselaraskan antara target RPJMN dengan target RPJMD dalam Perda. Kita sudah punya RPJMN dengan prioritasnya, dan sekarang saatnya sedang menyusun RPJMD yang nanti pada lambat seluruh provinsi, kabupaten, kota itu harus menyelesaikan perda RPJMD-nya tanggal 20 bulan Agustus. Hal-hal yang terkait dengan SPM, bagaimana standar kualitas mutu barang atau jasanya ini bisa dihitung, sekaligus juga bersamaan dengan itu menghitung jumlah target terhadap peserta didik mulai dari PAUD, SD, SMP untuk di kabupaten kota dan SMA untuk di provinsi. Ini sekali lagi tolong kesempatan yang baik ini kami mengingatkan kembali, walaupun kita sudah untuk LKPD 2026 sudah melalui proses rapor Tekrenbang, tapi untuk 5 tahunan karena ini momennya kami mengingatkan kembali dalam kesempatan ini rapor ini untuk kita sama-sama memasukkan, integrasikan target SPM dalam dokumen perencanaan dan yang nanti juga akan menjadi baseline untuk anggaran, baik dokumen perencanaan 5 tahunan RPJMD maupun RKP 2026 yang akan kita lakukan. Dan saya berharap mudah-mudahan perubahan RKP perubahan 2025 juga sudah dilakukan perubahan untuk target-target yang target SPM yang sudah ditetapkan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita berkoordinasi. Tolong betul-betul pelaksanaan SPM ini kita efektifkan. Dan satu hal lagi yang ingin kita sampaikan, kemarin dengan SPM Award yang kita gelar di tahun ini, keseriusan dari Bapak Menteri Dalam Negeri ini menjadi mudah-mudahan menjadi trigger bagi Pemda untuk melaksanakan SPM, karena Bapak Menteri sampaikan kita akan melakukan evaluasi terhadap penerapan SPM yang tidak sesuai standar, lalu akan juga melakukan evaluasi terhadap SPM yang belum secara maksimal dilaksanakan atau pencapaian targetnya 100%. Nanti akan mendapat hasil evaluasi, tentu akan ada reward dan punishment, tapi beliau juga kemarin kelihatannya agak dengan kondisi capaian SPM yang belum semua 100% dan masih ada diskusi terkait bagaimana cara pencapaian dan lain-lain. Beliau berpesan kepada kita sekalian untuk hal-hal seperti ini secara teknis segera diselesaikan, dan sekali lagi akan dilakukan evaluasi kinerja terhadap gubernur, bupati dan wali kota, sekaligus juga nanti kinerja keuangan yang berimplikasi terhadap besaran DAU atau blok grant yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Artinya karena kita tahu sebetulnya ada perintah di dalam undang-undang, baik undang-undang 23 bahwa SPM itu menjadi prioritas untuk penggunaan anggaran, maupun juga undang-undang HKPD hubungan keuangan pusat daerah juga memprioritaskan SPM untuk penggunaan DAU ke depan. Oleh karena itu mohon ini menjadi perhatian, kita akan coba secara serius mulai dari perencanaan saat ini, karena RPJMD kita mulai di tahun 2025-2029 ini, mari kita tetapkan target, lalu juga
sesuai dengan fakta dan data yang ada di daerah, hitung betul beberapa target dan sasaran yang ada, lalu cara mencapainya tentu kalau kita berpedoman pada PP 2 maupun Permendagri 59, ya 100% untuk pencapaian target itu menjadi amanah yang tidak bisa kita hindari. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami berpesan di dalam forum ini, mari diskusikan bagaimana cara kita mencapai target 100% dan juga mari kita siapkan pencapaian target indikator ini di dalam Doktrinda, dan kita bisa memastikan bahwa pelaksanaan SPM telah terpakaiuni dalam dokumen perencanaan dan menjadi baseline kita di dalam penentuan APBD di setiap tahun yang akan kita lakukan sampai tahun 2029 untuk periodisasi kepemimpinan saat ini. Demikian akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat persiapan dalam rangka penyatuan pemahaman dan instrumen untuk mengevaluasi penerapan SPM pendidikan tahun 2024, evaluasi ya, dan pemantauan SPM 2025 dengan memastikan integrasi kebijakan SPM bidang pendidikan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Rinsra perangkat daerah tahun 2025-2029 serta rencana kerja perangkat daerah 2026 yang nanti kita akan lakukan rapat koordinasi juga di beberapa regional secara daring, dan hari ini adalah rapat persiapan secara resmi kami menyatakan dibuka. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan menghasilkan rekomendasi untuk persiapan rapat regional rapat. Demikian kami sampaikan beberapa hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Waalaikumsalam.